Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ala ni'amihi kamilah. Wassalatu wassalamu ala nabi Muhammad ibn Abdillah bi awsafil syarifah wa ala alihi wa ashabihi alladhina hum nalu bid darajatil ulya bisabqi nasratil millah. Amma ba'du. Jemaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berdirinya saya di sini akan menyampaikan sebuah hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bertemakan tentang memaafkan itu mulia. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, "Ka'anni anduru ila Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yahki nabiyyan min al-anbiya'i, darabahu qaumuhu fa'admauhu, wa huwa yamsahu bid-dammi 'anil wajhihi, wa yaqulu Allahumma ighfir qaumi fa innahum la ya'lamun." Seolah-olah aku masih dapat melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau menceritakan seorang nabi dari para nabi, yaitu ketika nabi tersebut dipukul oleh kaumnya hingga menyebabkan beliau keluar darah dari nabi tersebut, dan nabi tersebut mengusap darah dari wajahnya sambil berdoa, "Ya Allah, ampunilah kaumku karena mereka itu tidak mengetahui." Hadis riwayat Bukhari. Agama kita Islam mengajarkan pada umatnya bahwa memberi maaf itu mulia. Sebagaimana hadis di atas, betapa mulianya seorang nabi Allah yang memaafkan, bahkan memohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas orang yang memukuli dirinya tadi. Memaafkan orang lain padahal kita mampu membela adalah merupakan suatu kemuliaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 3 golongan yang berani bersumpah untuknya. Tidaklah berkurang harta karena sedekah, dan tidaklah menambah bagi seorang pemaaf melainkan kemuliaan, dan tidaklah seseorang bertawadu rendah hati melainkan akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat At-Tirmizi. Memaafkan kesalahan orang lain adalah tanda dari orang yang bertakwa, dan memang kita wajib memberikan maaf jika telah diminta, dan lebih baik lagi apabila kita memaafkan meskipun tidak diminta, sehingga di akhirat nanti nama kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima pahala darinya. Disebutkan dalam sebuah riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya dia berkata, jika hari kiamat tiba, terdengarlah suara panggilan, manakah orang yang dahulu di dunia memaafkan kesalahan sesama manusia? Datanglah kalian kepada Tuhanmu dan terimalah pahala-pahalamu. Dan menjadi hak setiap muslim jika ia memaafkan kesalahan orang lain untuk masuk surga. Hadis riwayat Ad-Dhahak. Agama kita mengajarkan kepada kita untuk menjadi pribadi yang berlapang dada dan pemaaf, memberi maaf pada orang lain atas kesalahannya dan yang telah dilakukan merupakan keutamaan. Dan ingatlah bahwa bangunan di surga telah menunggu kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang ingin dibangunkan baginya bangunan di surga, hendaknya ia memaafkan orang yang menzaliminya, memberi orang yang bakhil padanya, dan menyambung silaturahim kepada orang yang memutusnya. Hadis riwayat At-Tabrani. Dari sinilah mari kita belajar untuk selalu bisa menulis kesalahan seseorang di atas pasir, agar angin maaf yang datang berhembus akan menghapus tulisan-tulisan kesalahan itu, sehingga hidup ini menjadi lebih damai dan indah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudhil 'afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin," yang artinya, jadilah pemaaf dan suruhlah orang yang mengerjakan yang ma'ruf, serta janganlah pedulikan orang-orang yang bodoh. Demikian hadis yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Sebelum kita tutup majelis yang mulia ini, marilah kita bermunajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi wa mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu, lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Ya Allah yang Maha Besar dan Maha Kuasa, kami mohon kepada Engkau ya Allah, untuk para musyrik, pemberi wakaf, orang tua asuh, donatur, pembina dan pengurus yayasan, pengurus ponpes, bapak, ibu jemaah salat subuh Masjid Jaratul Abrar, dan umat muslimin dan muslimat. Diampuni dosa-dosanya, dosa besar, dosa kecil sehingga disengaja ataupun tidak disengaja. Diberi hidayah agar dapat melaksanakan semua perintah-Mu dan meninggalkan semua larangan-Mu. Diberi kesehatan agar bisa istiqomah dalam melaksanakan ibadah baik yang wajib maupun yang sunnah. Diberi rezeki yang luas dan berkah agar mau berbagi kepada anak yatim dan duafa dan perjuangan muslim. Diberi kemampuan bisa bersabar jika menerima musibah dan pandai mensyukuri kenikmatan. Diberi keturunan yang qurrata a'yun, keturunan yang salih dan salihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.